Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3 doang yang kuat. Kehadiran megah yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiao Yan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil mengeluarkan nafas yang menyesakkan di dalam dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga pria tua berjubah putih itu dengan serius. Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. 3 doang secara pribadi telah menyerangnya. Mereka tampaknya terlalu memikirkannya, yang memiliki nama kecil. Semua murid Misty Cloud Sekte di alun-alun mengangkat kepala mereka dan mengamati pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasa bahwa sekte itu membuat keributan yang terlalu besar atas masalah kecil dengan mengirim 3 doang untuk menangkap Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kekuatan gabungan dari 3 sesepuh di langit akan cukup untuk tidak mengalami banyak kesulitan menghentikan seseorang setingkat Do Huang. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Enyu Sheng dan yang lainnya di pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari Misty Cloud Sekte, orang-orang kuat dalam sekte tersebut jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang kuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Jika tidak, bukankah orang-orang tua ini akan mengambil lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas di dalam hati mereka, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Misty Cloud Sekte. Oleh karena itu, selain pemimpin sekte Yun Yun, tidak ada orang lain dari Misty Cloud Sekte dalam 10 peringkat kuat dalam kekaisaran Jia Ma. Ini juga termasuk 3 orang tua ini. Namun, jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka mungkin lebih lemah dari Windwalker, Feng Li, dan doang lainnya yang terkenal di dalam 10 kuat kekaisaran Jia Ma yang telah diundang Gu Hi untuk pergi bersamanya ke gurun untuk mencari api surgawi. Namun, jika mereka bertindak serempak dan menggunakan metode Qi khusus dari Misty Cloud Sekte bersama dengan teknik Do yang terkoordinasi, bahkan seorang Du Huang akan kesulitan menjatuhkannya dalam waktu singkat. Kali ini, mereka bertiga benar-benar bertindak bersama untuk menangkap Xiao Yan. Tidak heran jika semua orang di alun-alun tidak bisa berkata-kata. Sepertinya anak kecil ini akan mendapat masalah. Dengan 3 orang tua ini berakting bersama, biarpun itu aku juga akan tertunda untuk sementara. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia pasti harus tinggal di Misty Cloud Sekte hari ini. Jia Xingtian mengamati pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. FAMA sedikit mengernyit dan mengangguk. Old FA, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan? Hehe, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Xiao yang juga merupakan penatua terhormat dari asosiasi alkemismu, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah FAMA dan tersenyum saat dia bertanya. Melihat situasinya sekarang, Yun Leng tampaknya telah memutuskan untuk menahan Xiao Yan di belakang. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. FAMA menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus mengetahui kekuatan dari Misty Cloud Sekte. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiao Yan, itu akan merusak hubungan antara kedua pihak kami. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Xiao Yan bukan pembunuh Mo Cheng, kupikir Yun Yun akan memberiku wajah ini. Jia Xingtian tertawa. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi FAMA untuk bertindak saat ini dan membantu Xiao Yan menyelesaikan ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai bodong,
yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang mereka berdua, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh tidak terduga bahwa situasi yang paling tidak ingin dilihatnya masih terjadi. Namun, untuk pil ungu pemulihan spiritual, bahkan jika hal di depannya adalah gunung besar yang disebut Misty Cloud Sect, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerang ke depan. Xiao Yan, menyerahlah melawan. Sebelum kami menyelidiki kebenaran sepenuhnya, kami tidak akan merugikan Anda. Yang kami minta hanyalah Anda tinggal di Misty Cloud Sect untuk waktu yang singkat. Yun Leng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Sudut mulut Xiao Yan dipukul bersamaan saat dia tertawa dingin. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, sesaat kemudian, dia melepaskan harapan yang luar biasa ini dengan kecewa. 3 pria tua di seberangnya jauh melampaui dia baik dalam hal pengalaman tempur dan kekuatan. Pertahanan mereka hampir tanpa celah, sementara kehadiran mereka, yang tersebar di seluruh tempat terbuka, telah menekan ketinggian penerbangannya hingga batas tertentu. Jika dia pergi lebih tinggi, kehadiran yang mengesankan dari ketiga doang akan menyebabkan Xiao Yan muntah darah dan mundur. Mengamati Xiao Yan yang tampaknya telah mengabaikan kata-katanya, wajah Yun Leng bergetar. Dia perlahan melepaskan nafas dan tidak mengatakan omong kosong. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tangkap dia!" Sama seperti suara Yun Leng jatuh, Xiao Yan, yang berada di langit, tiba-tiba menembak dengan liar ke arah murid Misty Cloud Sekte yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil, berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiao Yan tidak luput dari pandangan ketiga sesepuh dari Misty Cloud Sect. Seorang lelaki tua berambut putih di tengah mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya berada di jalur yang digunakan Xiao Yan untuk terjun ke bawah. Cie! Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat pria tua berambut putih yang memblokir rutenya. Dia dengan lembut mengutuk dan mengepakkan sayapnya, dengan paksa memutar tubuhnya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang lelaki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke suatu tempat tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu mengarah ke Xiao Yan dan dia menjerit pelan, "Binding Wind." Saat suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak dengan keras dari telapak tangannya. Segera, banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tali angin sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat mengerut. Segera, itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti cangkang pupa ulat sutra. TL, juga dikenal sebagai kepompong. Di tanah terbuka, murid-murid Misty Cloud Sekte itu membuka mulut mereka lebar-lebar saat mereka menyaksikan pria tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiao Yan dalam langkah pertamanya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pemandangan itu. Sungguh tidak terduga bahwa seorang Duuang benar-benar akan menjadi kuat sejauh itu. Xiao Yan, yang bahkan Nalan Shijie tidak bisa mengalahkannya, telah ditangkap hanya dalam satu pertukaran. Perbedaan antara keduanya memang sangat besar. Elder berjubah putih di langit yang telah menunjukkan, Binding Wind, baru saja menyimpan pupa angin ketika ekspresinya berubah sedikit. Engah! Suara lembut muncul. Kepompong yang tertutup rapat oleh jubah angin itu tiba-tiba menyemburkan sosok manusia berwarna hijau. Di setiap tempat di mana sosok manusia lewat, jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dadoushi langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi, ya, itu memang sangat kuat. Ketiga tetua Misty Cloud Sekte terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang telah keluar dari pupa angin.
Mereka bertukar pandang sebelum lepas landas sekali lagi. Dalam sekejap, suara angin kencang menyebar ke seluruh langit. Sulit untuk melihat ketiga sosok manusia itu dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat Xiaoyan yang terbungkus dalam nyala api berwarna hijau saat dia berulang kali melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri dari ikatan ketiga sesepuh. Dari penampilannya, dia terlihat dalam kondisi yang agak mengerikan. Setelah pelarian yang tidak teratur berlanjut selama 5 menit lagi, tiga sesepuh Misty Cloud akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Segera, mereka berhenti bertindak dengan hati-hati karena api surgawi di tubuh Xiaoyan. Ketiga sosok manusia itu berkelebat serentak dan mereka membentuk formasi segitiga, menjebak Xiaoyan di dalam area segitiga yang panjangnya tidak melebihi 5 meter. Angin tembok kayu api! Ketiga orang itu berteriak pelan. Telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tiga douki warna berbeda yang tampak seperti film melonjak keluar dari mereka dan segera mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan satu sama lain di tengah. Film energi berbentuk segitiga terbentuk di antara mereka bertiga, dengan Xiaoyan berada di tengahnya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke film ringan yang menutupi segala arah. Dia melambaikan telapak tangannya dan gumpalan api berwarna hijau melonjak keluar. Itu melekat pada dinding energi dan suhu panasnya menyebabkan lapisan tipis di tempat itu sedikit bergetar. Setiap kali sejumlah film ringan dibakar, bagaimanapun, sejumlah besar energi lainnya akan segera melonjak keluar, memperbaikinya sampai lebih tebal. Meskipun Xiaoyan memiliki keuntungan memiliki api surgawi, sangat disayangkan perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya adalah tiga dou Wang yang berakting bersama. Jika bukan karena api surgawi yang membuat mereka takut, mereka pasti sudah lama menangkap Xiaoyan. Sialan! Xiaoyan menatap penjara energi yang tidak bisa dihancurkan, mengatupkan giginya dan mengutuk dengan lembut. Di luar penjara energi di telapak tangan tiga sesepuh Misty Cloud Sekte perlahan bergerak. Sebagai gelombang energi, penjara energi berbentuk segitiga sebenarnya mulai menyusut. Saat dia menatap penjara energi yang perlahan menekannya saat itu semakin dekat, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke sisi depan dinding energi. Api berwarna hijau keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menabrak dinding energi, karena Xiaoyan ingin meminjam kekuatan api surgawi untuk memecahkannya. Meskipun pemikirannya ini bagus, sangat disayangkan itu adalah dinding energi yang dibuat oleh ketiga dou Wang secara bersamaan. Hanya dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa menghancurkannya? Saat tinjunya menghantam dinding energi, hanya riak melingkar yang menyebar. Namun, tidak ada tanda-tanda dinding energi sedang berguncang. Xiaoyan saat ini seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa lepas dari jaring surga ini. Sementara banyak orang di bawah menyaksikan, dinding energi berbentuk segitiga menjadi semakin kecil. Pada saat ini, ukuran aslinya yang puluhan kaki, hanya sekitar 2 hingga 3 meter dari tubuh Xiaoyan. Semua orang di pohon besar saling berhadapan saat Xiaoyan hendak ditangkap. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan. Hanya tubuh Nalanjie yang bergerak sedikit. Kakinya melangkah maju, tetapi akhirnya, dia tidak bisa meletakkannya. Ekspresi wajahnya berulang kali berubah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan menarik kembali langkahnya. Di dalam dinding energi segitiga, Xiaoyan, yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya berangsur-angsur mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik ketiga tetua di luar dinding energi sebelum perlahan menutup matanya. Apakah dia menyerah?
Alis ketiga sesepuh dari Mystic Cloud Sekte bergerak-gerak saat mereka melihat Xiao Yan yang telah menutup matanya. Mereka melambaikan tangan mereka dan dinding energi yang berulang kali menyusut dalam jumlah kecil mulai menyusut jauh lebih tiba-tiba. Dinding energi segitiga menjadi semakin kecil di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini, namun perubahan tiba-tiba terjadi. Ah! Desahan yang agak tak berdaya dan samar tiba-tiba bergema perlahan di langit. Saat desahan ini turun, udara sedingin es menyebabkan suhu seluruh tanah terbuka menurun dengan cepat. Merasakan suhu yang tiba-tiba turun, ketiga Mystic Cloud Elder terkejut. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah dengan liar. Tatapan mereka dengan cepat menyapu pilar energi, hanya untuk menemukan punggung tua yang perlahan muncul seperti hantu. Begitu punggung tua muncul, udara dingin membumbung tinggi di dalam dinding energi. Dinding energi yang dengan cepat menyusut tampaknya telah menerima semacam perlawanan yang tidak dapat mereka tahan. Tidak hanya itu tidak terus menyusut, tetapi juga mulai berkembang dengan cepat di bawah udara dingin yang mengerikan itu. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, "Hati-hati, mundur!" Tepat saat tangisan itu jatuh, udara dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus sekali lagi. Segera, dinding energi yang akan mencapai batasnya berhenti mampu menahan beban yang sangat besar ini. Dengan ledakan besar yang bergema di seluruh langit, dinding energi yang dibuat dari 3 doang benar-benar hancur dengan paksa. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun menyaksikan 3 tetua di langit yang dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, tatapan mereka langsung beralih ke tempat di mana pilar energi hancur. 2 sosok terlihat sebagian di sana. Di tanah di bawah, ekspresi Yun Leng berubah sangat jelek saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.